Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Kembali kita hadir dalam acara Muktamar Talk, Muktamar Muhammadiyah, Muktamar Aisyah. Salam Muktamar Muhammadiyah memajukan, Muktamar mencerahkan, panitia menggembirakan. Bapak Ibu sekalian, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali kita sapa dalam acara Muktamar Talk episode yang ke-9 di hari Jumat 17 Juni 2022 bersama dengan saya Budi Santoso. Selama 60 menit ke depan kita akan berbincang tentang Muktamar dan pemberdayaan ekonomi umat. Ada dua narasumber yang kita hadirkan di siang hari ini. Beliau pertama adalah Dr. Anwar Abbas, MMMAG, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi ekonomi dan kewirausahaan. Dan yang kedua beliau adalah Bapak Ahmad Ma'ruf, SEMSI, Wakil Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pemirsa nanti juga bisa bergabung bersama dengan kita, bisa berinteraksi di line telepon yang nanti tertera di layar, dan juga bisa di sosial media, di YouTube maupun juga di Facebook maupun di Instagram TVmu Channel. Dan kita akan menuju ke narasumber kita untuk berbincang mengenai Muktamar dan pemberdayaan ekonomi umat. Kita tahu bahwa saat ini tentu segudang permasalahan terkait dengan eksistensi ekonomi umat menjadi perbincangan yang sangat serius di berbagai lini media. Dan tentu Muhammadiyah tidak pernah ketinggalan untuk ikut memajukan dan juga untuk peduli terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat ini. Oleh karenanya Muktamar Talk kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ini kalau senyumnya sampai di studio sangat simetris, tertanda semangatnya tidak pernah luntur ini Pak Ketua. Iya. Ya, Iya betul. Dan apalagi hari ini kita akan berbincang mengenai pemberdayaan ekonomi umat. Di studio juga sudah bersama dengan kita Pak Anwar. Beliau adalah Pak Ahmad Ma'ruf, Wakil Ketua MPMPP Muhammadiyah. Kita sapa juga beliau. Assalamualaikum Pak Ma'ruf. Waalaikumsalam Mas Budi. Assalamualaikum Pak Kiai Anwar. Assalamualaikum wabarakatuh Pak Ma'ruf. Ya. Nah, ini dua-duanya sudah menunjukkan keberpihakan kepada ekonomi kita nih. Berbaju batik, di studio juga berbaju batik, Pak Anwar juga berbaju batik. Nah, ini kira-kira salah satu usaha lah, dan saya kira di antara pengusaha di Indonesia, pengusaha Muhammadiyah juga tidak pernah ketinggalan juga ikut menjadi bagian dari pengusaha batik. Tapi kita akan berbincang lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana pemberdayaan ekonomi umat. Pak Ma'ruf, saya ke Pak Anwar Abbas dulu ya. Baik Pak Anwar, terkait dengan tema kita kali ini adalah Muktamar dan pemberdayaan ekonomi umat. Sejauh mana kemudian Pak Anwar Abbas melihat ekonomi umat di saat ini? Monggo Pak Anwar. Ya, menyedihkan. Dalam bahasa yang lebih ringkas, ekonomi umat hari ini sangat menyedihkan ya. Pertanyaannya mengapa seperti itu? Karena berdasarkan data dari Kementerian Koperasi ya, itu usaha mikro dan ultra mikro karena COVID itu benar-benar terpukul ya. 88% dari mereka yang di usaha mikro dan ultra mikro itu menurut Kementerian Koperasi akibat COVID sudah nggak punya uang lagi ya. Sementara jumlah mereka itu adalah sekitar 98,68% ya. Jadi kalau seandainya kita buat analisis tentang struktur dunia usaha dan pelaku usaha, seperti kita ketahui bersama, usaha besar itu besarnya adalah sekitar 0,01%, dengan jumlah pelaku sekitar 5.550. Kemudian usaha menengah besarnya adalah 0,09%, dengan jumlah pelaku antara 60.000 sampai 70.000. Kemudian usaha kecil ya, jumlahnya 1,22% dengan jumlah pelaku sekitar 700 sampai 800.000. Kemudian usaha mikro dan ultra mikro besarnya adalah 98,68% dengan jumlah pelaku 63,3%. Dan menurut Kementerian Koperasi beberapa waktu yang lalu ya, dari yang 63,3 juta pelaku itu 88% sudah nggak punya uang. Nah, sementara kan mereka harus berusaha ya. Apa yang mereka lakukan? Ya mereka berutang. Kepada siapa mereka berutang? Mereka berutang kepada tetangga, kepada saudaranya, bapak, ibu, kakak, adik ya,
paman, om, tante gitu kan. Yang kedua, dia berutang kepada teman dan kepada tetangga. Yang ketiga, dia berutang kepada koperasi dan bank. Dan yang terakhir, mereka berutang kepada para rentenir ya. Jadi kesimpulan saya 66% dari mereka yang 88% tadi itu untuk supaya bisa menggeliat ekonominya menggeliat ya mereka berutang. Yang paling banyak mereka berutang kepada keluarga, kemudian setelah itu kepada tetangga dan teman, dan setelah itu kepada koperasi dan bank ya. Itu koperasi dan bank itu hanya sekitar 16% ya. Jadi kesimpulan saya adalah kontribusi daripada dunia perbankan di dalam memberdayakan ekonomi dari usaha mikro ultramikro itu sangat kecil sekali ya. Jadi kesimpulan saya ya negeri ini tampak oleh saya tidak berpihak lah kepada rakyat kecil ya, terutama usaha mikro dan ultramikro. Mereka lebih berpihak kepada usaha besar, usaha menengah dan sedikit kepada usaha kecil. Jadi kesimpulan saya ya negeri ini secara ekonomi belum lagi bisa dikelola sesuai dengan amanat konstitusi ya. Kalau kita baca pasal 33 Undang-Undang 45 itu kan yang harus kita lakukan adalah bagaimana menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat ya. Ternyata memang rakyat sudah makmur dan mereka memang sudah mendapatkan sebesar-besar kemakmuran, tetapi rakyat yang mereka makmurkan itu adalah rakyat yang ada di usaha besar dan usaha menengah ya. Sementara rakyat yang ada di usaha kecil, apalagi mikro dan ultramikro itu bukan sebesar-besar kemakmuran rakyat yang mereka dapat, tapi sebesar-besar kemiskinan yang mereka dapat. Jadi kesimpulan saya adalah ya negara terus terang saja belum tampak oleh saya benar-benar hadir secara maksimal ya di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Tugas negara itu kan adalah melindungi rakyat dan mensejahterakan rakyat ya. Tetapi rakyat yang tersejahterakan adalah hanya rakyat lapis atas dan tengah, sementara masyarakat lapis bawah masih belum terurus secara baik. Baik Pak Anwar, artinya bahwa saat ini kalau menilik dari apa yang disampaikan Pak Anwar tadi itu bahwa ekonomi rakyat, masyarakat gitu ya, terutama menengah ke bawah sedang tidak baik-baik saja ya. Lalu sebenarnya apa sih yang salah dalam konteks kebijakan sehingga kemudian ekonomi di sektor mikro, UMKM begitu tidak terlalu terperhatikan dan terdampak ya pasca pandemi COVID-19 dibanding kemudian tadi Pak Anwar menyampaikan di kalangan atas ya yang lebih kemudian mendapatkan keberpihakan. Apa yang menurut Pak Anwar seharusnya dilakukan dalam konteks ini? Ya harus ada affirmative action, harus ada keberpihakan ya. Dulu ada PBI nomor 17 ya. Dalam PBI nomor 17 itu sebenarnya PBI nomor 17 itu revisi dari PBI nomor 14 ya. Di situ diamanatkan ya tahun 2015 ditargetkan usaha UMKM itu sudah mendapatkan kucuran kredit dan pembiayaan dari dunia perbankan 5%. Coba bayangkan itu ya tahun 2015 ya. Ya. Jadi ditargetkan tahun 2015 itu minimal UMKM mendapat kucuran kredit pembiayaan 5%. Tahun 2016 10%, tahun 2017 15%, tahun 2018 20% ya. Dan tahun 2019 yang angka 20% itu belum tercapai gitu kan. Dan sekarang direvisi lagi ya, direvisi lagi dan ditargetkan ya antara 30% untuk UMKM. Sementara UMKM itu kan strukturnya adalah ya usaha menengah, kecil, mikro dan ultramikro. Ya, usaha menengah itu jumlahnya hanya 0,09%, usaha kecil jumlahnya 1,22%. Jadi yang mendapatkan kredit dan pembiayaan dari dunia perbankan totalnya di usaha besar adalah hanya 1,32%. Tuh, jadi regulasi kita menurut saya memang sangat-sangat tidak berpihak kepada rakyat lapis bawah gitu, dan sangat bias kepada masyarakat atau pengusaha lapis atas. Itu yang sangat saya sedihkan ya, itu yang sangat saya sedihkan. Jadi untuk menjadi kaya itu kan perlu dana kan ya. Nah kalau kita perlu dana dari mana kita dapat dana? Dari dunia perbankan. Baik. Tapi dunia perbankan kita kan mengalokasikan dana kredit dan pembiayaannya hanya kan kepada usaha besar,
ya kemudian usaha menengah, usaha kecil, dan yang paling besar itulah untuk usaha besar. Gitu. Jadi usaha besar dapat besar, usaha kecil dapat sedikit gitu. Padahal jumlah pelaku usahanya yang besar sedikit, yang sedikit, yang kecil ya banyak. Baik. Jadi kesimpulan saya ya negeri ini berpihak kepada segelintir orang ya. Baik. Dan saya ingatkan ini ada firman Allah ya, kaila dulatan bainal agniya. Harta itu jangan hanya berputar di segelintir orang. So kalau harta itu berputar di segelintir orang ya, maka dia akan menciptakan satu situasi yang tidak kondusif ya, di mana keadilan akan semakin terpinggirkan gitu. Dan itu menurut saya di negeri ini sudah terjadi. Dari mana Pak Andreas mengukurnya itu? Ya dari indeks Gini kan. Mana indeks Gini kita sekarang 0,39. Artinya apa? 1% penduduk menguasai 39% ekonomi ada di negeri ini. Yang lebih parah lagi dalam bidang pertanahan, indeks Gini kita 0,59. Artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang 99% masyarakat ya itu menguasai hanya 41%. Ya. Jadi sangat tidak adil ya. Oleh karena itu timbul pertanyaan, mengapa itu terjadi ya? Ya karena regulasi, karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Gitu. Karena pemerintah kita menurut saya ya yang mengurusi ekonominya adalah lulusan-lulusan perguruan tinggi yang menurut saya ya tidak begitu serius belajar tentang Pancasila ya, dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, baik. Jadi mereka adalah dibesarkan dalam sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Ya. Ya, jadi kesimpulan saya ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 hanya ada di bibir, tidak ada dalam kenyataan. Ya baik, terima kasih Pak Anwar Abbas. Persoalan bangsa, persoalan ekonomi tadi sudah mulai disampaikan oleh Pak Anwar Abbas, dan di segmen kedua nanti kita akan mengupas terkait harapan kehadiran Muhammadiyah untuk terlibat dalam usaha-usaha pendampingan pada UMKM, dan Pak Ahmad Ma'ruf saya kira ahlinya untuk menyampaikan demikian. Kita akan bertemu di segmen kedua tapi selepas iklan yang satu ini. Baik, kita masih di Muktamar Talk, Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyah yang ke-48. Kita menuju ke Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyah di Surakarta pada bulan November 2022. Kita sambung perbincangan kita tadi, terpotong bahwa Indonesia masih memiliki banyak persoalan, terutama adalah keberpihakan terhadap ekonomi lemah, begitu kira-kira, yang kita sebut sebagai ekonomi mikro atau UMKM. Nah, di sini kita akan berbincang dengan Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf, kalau tadi Pak Anwar sudah menyampaikan sedemikian rupa, bagaimana kemudian ada regulasi yang dirasa memang belum banyak berpihak untuk mendukung kebangkitan ekonomi di sektor mikro. Hadirlah Muktamar November. Apa sih sebenarnya kemudian konsep besar yang akan dibawa di Muktamar, terutama adalah
memberikan dukungan kebijakan pada ekonomi mikro ini, Pak Ma'ruf? Ya, gini Mas Budi. Jadi Muktamar ini dimensinya banyak. Selain pengambilan keputusan tertinggi di Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah, tapi aktivitasnya juga menggerakkan kegiatan-kegiatan mobilitas orang, mobilitas sumber daya gitu, sehingga harusnya Muktamar juga ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Dalam konteks pembangunan yang lebih makro. Tapi secara mikro pasti pelaku UMKM juga akan ikut terdorong ya. Event-eventnya juga ada yang spesifik untuk UMKM, ada bazar maksudnya, ada bazar. Kemudian yang lain itu ketika Muktamar, apalagi ketika nanti para penggembira tetap datang ke Solo, ya apapun bentuk nanti. Dan itu masih menunggu kalau ini ya. Kan itu. Tapi ketika para penggembira datang kan nggak bisa ditolak juga. Apa yang akan terdampak pasti konsumsi lokal pasti akan naik, perdagangan yang dilakukan oleh UMKM, souvenir dan sebagainya pasti akan naik. Tapi itu hanya konteksnya sesaat Muktamar. Yang lebih penting harapan kita adalah Muktamar juga menghasilkan kebijakan, keputusan yang akan dijalankan oleh Persyarikatan untuk lebih berpihak lagi pada UMKM. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kiai Anwar, bahwa MPM selama ini juga tidak lepas ya, karena kami dapat mandat untuk program pemberdayaan dalam semua sektor. Dan memang betul pada pelaku UMKM itu unik ya. Mayoritas sektor perbankan secara formal nggak akan susah untuk diakses. Tetapi kita bisa berkreasi mengembangkan jaringan-jaringan ekonomi rakyat melalui misalnya koperasi, melalui BMT, sekarang juga BTM juga ya yang ada di Persyarikatan, itu hampir 100% adalah warga kita pelaku mikro dan lebih kecil lagi sebenarnya ya. Jadi kalau menengah enggak, belum ya, apalagi dengan kriteria yang baru, mayoritas yang dilayani oleh BMT yang di jaringan Muhammadiyah itu mayoritas mikro dan kecil. Itu. Dan ini saya kira Muktamar Muhammadiyah ini momentum betul ya, pasca pandemi tadi kalau Pak Anwar menyinggung mengenai bagaimana kemudian dampak pandemi 2 tahun sudah kemudian ekonomi begitu sangat terdampak. Muktamar ini menjadi sebuah harapan besar, sehingga tadi kalau Pak Ma'ruf menyampaikan bisa jadi nih penggembira akan datang banyak ya, dan mungkin bisa lebih dari berapa Pak Ma'ruf kira-kira ini? Ya kalau hitungan bahwa di dalam setiap Muktamar itu misalnya saya sudah mendengarkan teman-teman dari Makassar itu udah sekian lama sebenarnya karena Muktamar tertunda 3 periode ya, 3 waktu yang diundur, itu mereka udah nyiapkan tiket kapal, udah booking dan sebagainya, pasti ribuan. Nah, itu aja di Makassar ya, belum yang di Jawa yang belum lain. Yang di Jawa, insya Allah. Dan kita udah rindu untuk terus terang mobilitas orang dan pertemuan-pertemuan secara fisik. Bagaimanapun daring penting ya, bagus menyelesaikan ada COVID, tetapi nggak cukup itu ya. Ekonomi kita itu ekonomi kerumunan. Saya mengategorikan gitu. Ekonomi kerumunan. Dan itu tipologi struktur tadi seperti Pak Anwar. Ekonomi kerumunan itu tipologi ekonomi yang pondasi kaki yang paling banyak itu ya mikro dan kecil. Struktur yang seperti itu yang sebenarnya nggak dikehendaki. Tapi realita itu ekonomi kita itu ekonomi kerumunan, di mana ekonomi akan tumbuh ketika pertemuan antar orang, mobilitas orang itu terjadi. Sebut misalnya Solo, Jogja nanti itu ekonominya ya sangat bergantung berapa orang yang hadir di daerah ini. Jogja begitu lockdown, ya kan, mahasiswa tidak hadir, semua online, kemudian wisatawan juga di close, ya tampak sekali tiarap semua, kan, semua pelaku. Nah ini baik itu pariwisata maupun yang lain proses, Pak Ma'ruf. Sehingga kalau kemudian disebut sebagai ada korelasi yang sangat positif antara Muktamar dan gerakan kebangkitan ekonomi umat, saya kira sangat mungkin kan ya Pak Ma'ruf ya? Ya, saya kira momentum untuk recovery pasca COVID ya, saya kira Muktamar menjadi pas. Ya, Muktamar hadir menjadi satu event nasional yang sebenarnya sentralnya betul ke Solo, tetapi aktivitas Muktamar itu kan terjadi di wilayah dan daerah. Yang kita juga akan dorong kegiatan-kegiatan pendukungnya juga dilakukan di wilayah dan daerah, sehingga ini bisa menggairahkan kebangkitan ekonomi umat. Memang syaratnya satu, belanjanya harus
harus agak didorong. Jadi muktamar ini termasuk jamaah, termasuk penggembiranya jangan terlalu pelit untuk melakukan belanja, karena spending itulah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berarti perlu ada ajakan ya, mari belanja produk-produk lokal. Wajib itu ya kan. Dan itu tentu menuju ke muktamar tentu akan didorong oleh panitia muktamar tentunya. Ya, panitia muktamar mendorong beberapa event. Salah satu yang spesifik untuk UMKM itu kan kita ada bazar. Ya, nanti kita bahas tentunya kita bahas nanti di Baik, saya ke Pak Anwar. Pak Anwar, tadi sempat disinggung Pak Anwar maupun Pak Ma'ruf terkait dengan kehadiran bank ya. Kalau di Muhammadiyah jaringannya kan paling terbesar sekarang BMT ya. BTM, BMT dan yang lain yang memang itu gerakannya lebih ke arah pemberdayaan di ekonomi mikro. Terkait dengan ekonomi makro, tentu Muhammadiyah juga harapan besarnya tentu tidak juga lepas tangan. Dulu Muhammadiyah pernah memiliki bank persyarikatan. Apakah kemudian melihat dinamika kondisi bangsa seperti ini, apakah kemudian ada kembali niatan Muhammadiyah untuk mendirikan bank persyarikatan sebagaimana dulu yang pernah juga diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Pak Anwar? Ya, kalau bagi saya ya yang lebih penting itu bukan mendirikan bank ya. Tapi mendorong bagaimana dunia perbankan ini berpihak kepada masyarakat lapis bawah. Itulah sebabnya saya tidak setuju ya dengan mergernya tiga bank syariah itu ya. Karena kalau dia tidak di-merger, dia bank kecil. Kalau dia bank kecil, tentu dia tak bisa membiayai usaha besar kan. Tetapi kalau seandainya dia sudah di-merger, maka dia akan menjadi bank besar. Kalau dia sudah menjadi bank besar, maka dia akan bisa membiayai usaha-usaha besar. Sehingga akhirnya ya uang itu atau dana itu akan lebih banyak dimanfaatkan oleh usaha-usaha besar. Jadi kesimpulan saya ya, memang kita punya bank besar, bank syariah yang besar ya, tapi tidak bermanfaat kepada masyarakat lapis bawah. Dia lebih bermanfaat bagi usaha yang di atas, yang kita sebut dengan para pemilik kapital gitu kan. Nah sekarang ditambah lagi nih, BTN Syariah juga akan diakuisisi dan akan digabungkan juga dengan BSI gitu kan. Jadi semakin besar dan semakin besar ya. Nah sementara mentaliti daripada pengelola bank syariah itu menurut saya ya mentaliti kapitalis. Jadi kesimpulan saya ya, saya tidak terlalu berharap lah kepada bank itu ya, kepada bank-bank yang dikelola oleh orang-orang yang tidak tampak oleh saya keberpihakannya gitu ya kepada masyarakat lapis bawah. Karena mereka dipaksa oleh si pemiliknya untuk menciptakan profit gitu kan. Profitnya adalah financial profit. Padahal menurut saya ya profit itu bentuknya tidak berupa financial profit tapi juga social profit ya. Oleh karena itu yang saya inginkan itu adalah ya kalau bisa bank negara ini ya itu tidak usah mengurusi usaha-usaha besar, dan usaha-usaha besar itu diurus oleh bank-bank swasta. Yang namanya bank negara ini cukup mengurus ya usaha menengah, usaha kecil, dan terutama usaha mikro dan ultra mikro. So kalau seandainya pemerintah bisa fokus kepada usaha mikro dan ultra mikro ya, jadi bentuk masyarakat kita yang kayak piramid tadi itu bisa kita transformasikan menjadi masyarakat yang berbentuk seperti belah ketupat gitu kan. Kalau belah ketupat itu kan di atasnya kecil, di tengahnya besar, di bawahnya kecil. Profesor Dr. B.J. Habibie menyatakan di atas itu cukup 2%, di tengah 95%, kemudian di bawah 3%. Dan kalau itu terjadi ya, berarti jumlah kelas menengah di negeri ini akan semakin membesar. Dan kalau kelas menengah semakin membesar, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Dan kalau daya beli masyarakat meningkat, apapun usaha kita ya asal dibutuhkan oleh pasar, maka dia akan laku sehingga ekonomi di negeri ini akan betul-betul menggeliat dan akan bisa berkembang dan tumbuh secara dinamis. Tetapi kan itu tidak tampak oleh saya ya. Yang terjadi adalah ya yang di atas tambah tinggi gitu ya, yang di bawah merangkak-rangkak. Sehingga akhirnya kesenjangan sosial ekonomi di negeri ini semakin tajam. Ya. Kalau saya tidak salah, Profesor Dr. Jeffrey Winters menyatakan ya pendapatan orang tertinggi secara agregat di Amerika itu dengan yang terbawah itu selisihnya hanya 200.000. Kalau di negeri kita selisihnya 650.000. Jadi sudah sangat senjang sekali ya. Tiba pertanyaan, kenapa kok seperti itu Pak Drabas? Ya itu adalah buah daripada kebijakan yang kita buat gitu.
Jadi para pemimpin di negeri ini menurut saya ya dia baca, dia hafal mungkin Pancasila, dia hafal mungkin Undang-Undang 45 ya, tetapi yang dia laksanakan bukan yang ada di dalam Pancasila Undang-Undang 45 itu tuh. Tetapi yang dia dapat, yang dia peroleh ya di kampus-kampus di luar negeri sana yang mengajarkan tentang ekonomi liberalisme kapitalisme. Jadi oleh karena itu saya tertarik sekali dengan pernyataan salah seorang ketua umum partai yang termasuk besar di negeri ini ya. Semestinya kan negara kita ini sistem ekonomi adalah sistem ekonomi Pancasila. Karena falsafah kita adalah Pancasila. Hukum dasar kita ya adalah Undang-Undang 45. Jadi semestinya sistem ekonomi kita sistem ekonomi Pancasila dan yang sesuai dengan Undang-Undang 45. Tapi apa kata ketua umum salah satu partai terbesar di Indonesia itu? Di negeri kita ini hari ini sistem ekonomi yang mewujud ya, yang diimplementasikan dan yang terimplementasikan di sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Pertanyaan saya, sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu sesuai nggak dengan Pancasila? Ya tidak kan? Gitu. Oleh karena itu kesimpulan saya ya mereka-mereka yang mengelola ekonomi nasional ini menurut saya adalah orang-orang yang sudah membangkang kepada falsafah bangsa dan kepada hukum dasar yang ada di negeri ini. Pertanyaan saya, mereka itu sahabat atau musuh? Ya kalau menurut saya mereka adalah musuh Pancasila dan musuh daripada Undang-Undang Dasar 45, tetapi mereka yang memegang kendali. Di sini yang saya sesalkan sekali ya. Jadi kesimpulan saya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu hanya ada di bibir. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu hanya dipergunakan untuk memukul lawan-lawan politik. Padahal mereka yang menuduh orang lain itu tidak Pancasilais juga sangat-sangat tidak Pancasilais. Karena sistem ekonomi yang dia pergunakan sistem ekonomi liberalisme kapitalisme, bukan sistem ekonomi Pancasila, betul kan? Ini yang saya sesalkan. Oleh karena itu bagi saya ya, kan ada 3 pilar ya, pilar pemerintah, pilar dunia usaha, pilar masyarakat. Oleh karena itu bagi saya ya, masyarakat harus membangun dan mengkonsolidasikan dirinya ya, sehingga bisa nanti mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para regulator. Baik, terima kasih Pak Anwar. Nanti kita akan bincang kembali terkait dengan apa peran persyarikatan menyimak dari dinamika tadi yang disampaikan Pak Anwar Abbas. Kita akan bahas selepas iklan yang satu ini. Jangan kemana-mana.
Pemirsa, kita masih di Muktamar Talk, Muktamar Muhammadiyah, Muktamar Aisyah ke-48. Muktamar memajukan, Muktamar mencerahkan, panitia menggembirakan. Pak Anwar, tadi kita sempat terpotong di segmen kedua. Kita lanjut, lalu peran Muhammadiyah apa nih kira-kira terkait dengan mencoba mendorong gitu ya, mendobrak agar regulasi ini lebih berpihak kepada sektor mikro, kira-kira seperti apa ini Pak Anwar? Ya, kalau dalam muktamar terakhir ya, itu Muhammadiyah kan sudah memancangkan pilar ketiga yaitu ekonomi dan bisnis ya. Karena selama ini saya lihat ya, perhatian dan konsen Muhammadiyah terhadap masalah ekonomi dan bisnis sangat rendah. Tetapi dalam muktamar terakhir itu sudah ada amanat dari muktamar supaya kita memperhatikan masalah ekonomi dan bisnis ya. Tetapi ternyata untuk mendorong kehidupan ekonomi bisnis di Muhammadiyah itu ternyata tidak mudah ya. Karena mentality sebagian besar kita ini adalah employee mentality. Mentalitas kita adalah mentalitas karyawan ya. Sementara yang diperlukan itu adalah entrepreneurship mentality. Bagaimana kita bisa memiliki mentalitas sebagai seorang entrepreneur ya. Ini yang jadi masalah menurut saya ya. Timbul pertanyaan, apakah entrepreneur mentality itu merupakan pembawaan atau bisa was made atau was born gitu ya? Bisa dibuat atau sudah terbawa dari lahir? Dalam kesimpulan saya ya itu bisa kedua-duanya bisa benar ya. Bisa kita dekati lewat teori konvergensi ya. Mungkin barangkali ada orang lahir sudah bawa bakat ya, kita dukung ya, kita bantu gitu kan. Atau dia tidak memiliki mentalitas dari kecil, tapi lingkungannya kita ciptakan. Jadi dengan demikian menurut saya ya, apakah usaha yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah? Menurut saya melalui sekolah-sekolah yang dimiliki oleh Muhammadiyah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi ya, kita harus bisa menyemai ya virus entrepreneur itu gitu. Tetapi itu pula lah yang tidak kita kerjakan, sehingga akibatnya saya lihat ya, untuk mengembangkan ekonomi bisnis Muhammadiyah itu seperti menghela pohon bambu dari ujungnya. Sangat susah sekali. Kita kalau memotong pohon bambu ya, itu begitu sudah terpotong, kita pegang pangkalnya, kita tarik, kita hela, itu gampang sekali. Tapi kalau seandainya pohon bambu itu sudah tumbang, lalu kita tarik dari ujungnya, nyangkut dia gitu kan ya. Nah itulah yang sangat saya rasakan hari ini ya. Sehingga dengan demikian apa yang kita inginkan dan harapkan belum bisa berjalan dengan baik. Kalau itu saya berharap supaya dalam muktamar yang akan datang ya, ada sebuah amanat yang diberikan oleh muktamar kepada seluruh warga Muhammadiyah dan terutama kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah supaya berserius-serius mengajarkan apa yang disebut dengan entrepreneur itu, kewirausahaan itu. Ya, baik, Pak Anwar. Itu dimulai dari taman kanak-kanak ya, di taman kanak-kanak. Ya baik, nanti sebelum kita akan bahas bagaimana kemudian muktamar ini menjadi tumbuhan harapan untuk kebangkitan ekonomi umat. Tapi ada satu istilah yang sering kita dengar yaitu closed loop ekonomi Muhammadiyah. Sejauh ini seperti apa implementasinya, Pak, closed loop ekonomi Muhammadiyah? Iya, saya belum paham betul apa yang maksud closed loop ekonomi itu. Apa? Coba jelaskan kepada saya apa itu. Ya, bagaimana kemudian di dalam diskusi majelis ekonomi sering kita mendengar bagaimana kemudian tutup pintunya, kemudian kembang kerutnya untuk menyemangati kembali dalam konteks ekonomi. Mungkin Pak Anwar bisa menyampaikan kepada kita semuanya. Ya kalau bagi saya begini ya, orang kalau tidak punya perhatian kepada ekonomi, lalu disuruh berbisnis, ya tidak bisa lah. Ya kan ada kata-kata Imam Syafi'i ya, man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Nah, kalau orang Muhammadiyah tidak bersungguh-sungguh ngurusin ekonomi kan, jadi makanya dia tidak sukses. Sementara saudara kita dari etnis Cina itu ya, itu dari pagi sampai malam yang dipikirkannya ekonomi dan bisnis saja kan begitu ya. Ya baik, terima kasih Pak Anwar. Itu saya melihat ya, kenapa orang Cina kaya? Ya karena dia menempuh sunatullah yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi kaya gitu. Kalau untuk menjadi kaya itu yang jadi pengusaha, menjadi bisnismen, bukan jadi dosen. Tuh, kalau kita ini kan menjadi guru, menjadi dosen gitu kan ya, menjadi karyawan. Itu tidak akan mengantarkan kita menjadi orang kaya gitu, menjadi politisi itu tidak akan bisa mengantarkan kita menjadi orang kaya.
Kalau seandainya jadi politisi kaya itu pasti korupsi itu, saya yakin pasti Ya, abuse of power itu. Terima kasih Pak Anwar. Oke, kita ke Pak Maruf. Nah ini saya kira tumpuan lah ya muktamar agar kemudian juga memperlihatkan bahwa Muhammadiyah juga tidak gagap untuk menjadi pengusaha lah ya, karena banyak juga para pengusaha Muhammadiyah sebenarnya yang bisa kemudian hadir di dalam ajang perhelatan di muktamar. Silakan Pak Maruf. Ya, di Muhammadiyah ada jaringan saudagar Muhammadiyah, itu ada. Kelihatannya konsep closed loop tadi Pak Kiai kelihatannya adalah membangun sistem ekonomi ya supply chain, tetapi antar jaringan pengusaha Muhammadiyah ataupun yang afiliasi Muhammadiyah, kira-kira begitu. Jadi rantai pasok ya dari input sampai market itu dicoba uang itu diputar di situ. Kalau kami di UMY itu kami misalnya UMY mengembangkan istilah beduk mutu, bagaimana bila belinya Muhammadiyah itu juga sama. Dan MPM mencoba untuk istiqomah ke situ. Jadi MPM mencoba mensuplai produk-produk dampingan Muhammadiyah, misalnya beras gitu ya, itu disuplai ke AUM, ke UMS, ke UNISA, ya, ke Mu'alimin, Mu'alimat, misalnya gitu ya, ke UMY. Nah, itu menjadi rantai pasok. Nah, harapannya dengan sistem seperti itu, pelaku ekonomi yang bagian dari jamaah Muhammadiyah itu juga mendapat market, dapat pasar. Karena mungkin banyak sekali teman-teman pelaku UMKM itu bisa memproduksi barang, tapi susah dalam pemasaran. Maka kita menciptakan satu siklus pasar untuk internal, ya, itu yang didorong. Nah, termasuk di dalam muktamar nanti kita ini juga akan merencanakan kurang lebih untuk mendorong pemasaran produk UMKM levelnya nasional, termasuk produk ibu-ibu Aisyah, itu ya, dampingan Aisyah, itu kurang lebih 600 stand. Ya, di Solo nanti akan dibuka, termasuk 109 stand untuk pameran inovasi dan teknologi. Nah, jadi dan itu semua adalah berangkat dari ekonomi mikro tadi ya? Ya, karena memang yang untuk bazar itu harus produk dari hasil karya UMKM sendiri. Jadi ada kurasinya, ya ada kurasinya. Gitu, Mas Bun. Oke, baik. Dan satu lagi tentu bahwa salah satu keunggulan yang akan dicanangkan di muktamar ini adalah tentang berbasis IT ya. Tadi berbicara mengenai konsep pasar yang dikembangkan di dalam closed loop ekonomi tadi, termasuk adalah menggunakan teknologi IT ya, Pak Maruf ya? Sebagai contoh di UMY ini kami menggunakan aplikasi beduk mutu. Jadi intinya adalah bagaimana para pelaku tidak hanya lingkungan Muhammadiyah loh ya, jamaah-jamaah di warga Muhammadiyah di sekitar UMY itu juga ikut mengisi di marketplace itu, lalu kita beli. Termasuk tadi mandatori Pak, kita mendorong entrepreneurship itu, kita dorong di Muhammadiyah itu memberi voucher pada mahasiswa untuk melakukan bisnis, di mana nanti produk bisnis yang diunggah itu bisa dibeli oleh para mahasiswa sendiri dengan special price gitu ya, ada vouchernya. Itu cara-cara bagaimana ikhtiar kita untuk satu mendorong entrepreneurship, yang kedua juga memang closed loop-nya dalam konteks pasar yang mungkin kecil ya. Tapi kalau ini digerakkan di wilayah ya, semua bahkan wilayah. Sampai seluruh Indonesia begitu ya. Muktamar aja kan kita dorong ya, untuk konsumsi besok itu kita dorong produknya adalah produk-produk dampingan Muhammadiyah yang khususnya yang ada di Solo Raya. Berasnya, lauknya, dan sebagainya, sayur itu didorong dari situ. Itu sebenarnya simbol bagaimana Muhammadiyah tetap harus hadir, satu menciptakan pasar. Karena kalau pasar itu tercipta, entrepreneur itu juga akan terdorong ke sana. Karena yang paling berat adalah bukan memproduksi, tapi bagaimana mampu menjual. Dan sekarang terus terang dalam dunia sekarang kompetisi marketnya kuat. Kita itu dihajar oleh produk impor itu banyak sekali, Mas Bud. Jadi ini tantangan keberpihakan ya. Di Persarikan harus menunjukkan bahwa memang kita berpihak pada UMKM itu. Oke. Nanti kita akan simak kembali terkait dengan bagaimana bentuk-bentuk karya produk UMKM yang hadir di Muktamar 48 Muhammad dan Aisyah. Nanti kita akan diskusikan kembali di segmen keempat. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali.
Baik, tak terasa kita sudah di segmen keempat Muktamar Talk, Muktamar Muhammadiyah, Muktamar Aisyah. Kita kembali ke Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf, tentu tidak hanya saudara kita yang ada di Solo maupun di Jogja yang nanti akan berpartisipasi dalam menyampaikan produk-produk hasil dari karya anak bangsa ini, tapi tentu di seluruh Indonesia. Nah, seperti apa sih sebenarnya kemudian bisa digambarkan secara detail mengenai bazar dan peluang-peluang UMKM untuk terlibat dalam menyemarakkan Muktamar ini? Ya. Di acara Muktamar nanti udah disetting kurang lebih 600 stand bazar, ya, baik yang UMKM umum maupun UMKM yang spesifik dampingan Muhammadiyah dan Aisyah. Aisyah juga mendorong ada bazar khusus itu kurang lebih di atas 30 stand khusus. Itu segmen artinya yang sebenarnya bisa lebih dari 700-an mungkin ya. Lebih, kan? lebih. Ketika kemudian juga kita dan biasanya kalau kita hadir di setiap Muktamar, di luar area Muktamar itu juga akan muncul para pelaku ekonomi yang muncul dengan berbagai produknya. Nah, besok secara spesifik untuk di bazar itu kita dorong satu produk kerajinan, craft kreatif. Yang kedua adalah kuliner halal dan menyehatkan, toyib gitu. Kemudian fashion, lalu mainan kreatif dan produk unggulan dari tiap wilayah. Jadi tiap wilayah juga akan kita dorong, misalnya Kalimantan punya dampingan produk apa UMKM-nya, itu diminta untuk ikut juga pameran di sana. Pameran targetnya adalah mendapatkan market bukan pada hari itu saja, tapi setelah Muktamar masih terjadi kontak bisnis. Itu yang ditargetkan. Yang lain adalah di dalam Muktamar ini. Jadi tidak hanya kemudian hitungan bisnis ya, tetapi tadi ya persaudaraan, relasi, jaringan. Bisnisnya adalah setelah Muktamar. Itu yang kita dorong. Karena kalau ke stand itu kan otomatis produk yang dibawa hanya display, hanya dikit. Tapi yang penting adalah justru transaksi setelah pasca bazar itu. Itu yang kedua adalah di banyak wilayah memang sudah kita dorong dan tanpa dikomando aja mereka teman-teman PWM, PDM itu melakukan yang namanya song-song Muktamar. Ada bentuknya langsung bentuk bazar, ada yang bentuknya pengajian. Di dalam pengajian itu selalu ada bazarnya. Jadi macam-macam kreasi. Dan itu otomatis ya Semarak Muktamar ini mendorong bagaimana ya ada geliat ekonomi khususnya level mikro kecil itu pasca COVID ini. Karena memang COVID tadi terhantam betul. Maka ketika Muktamar hadir termasuk di dalamnya song-song Muktamar, banyak event yang dilakukan oleh PWM dan PDM ini, harapannya Muhammadiyah memang secara nyata menciptakan market. Itu yang paling utama. Dan tentu tadi kembali bahwa sambutan masyarakat sangat antusias dalam konteks ini ya Pak Ma'ruf ya? Bisa dilihat di beberapa wilayah yang melakukan event ada pengajian song-song Muktamar itu, bazar yang didorong oleh ibu-ibu Aisyah banyak dan itu selalu habis barangnya. Karena para jamaah itu ya berangkat ke pengajian itu ya banyak motif gitu ya. Salah satunya ya pengen kuliner dan sebagainya, belanja. Dan itu udah jamak terjadi di banyak tempat ya. Pokoknya Muktamar harus menggembirakan dan menumbuhkan ekonomi. Sesuai jargon tadi ya. Sesuai jargon. Dan panitia harus menggembirakan ya. Harus. Baik, saya ke Pak Anwar kembali. Pak Anwar, di segmen terakhir ini tentu ada harapan besar Pak Anwar terhadap persyarikatan Muhammadiyah secara internal untuk mendorong regulasi pemerintah sehingga mewujudkan triple tadi ya, jadi pentaheliknya antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat agar seia sekata membangun ekonomi umat agar lebih baik lagi. Apa komentar Pak Anwar di akhir segmen ini? Ya, kalau bagi saya ya kita harus mendorong pemerintah supaya memiliki affirmative action ya terhadap usaha mikro dan ultramikro. Itu yang pertama ya. Kemudian secara internal closed loop ekonomi itu ya, itu menurut saya ya perlu kita sosialisasikan ya. Artinya bagaimana caranya kita bisa mensirkulasikan ekonomi di kalangan internal kita, kan itu yang dimaksud dengan closed loop ekonomi itu ya, bersirkulasi. Dan dunia ekonomi itu kan bisa kita bagi dua saja ya, sektor real dan sektor finansial kan. Nah, kalau sektor finansial kan kita sudah punya BPRS, kemudian kita sudah punya BTM gitu kan ya. Nah, kemudian di sektor real kita juga banyak punya usaha-usaha, warga kita juga banyak punya usaha-usaha kan. Tetapi kan ya ama usaha kita kan tidak mau menempatkan uangnya di BPRS Muhammadiyah dan di BTM Muhammadiyah kan.
Nah, oleh karena itu bagi saya ke depan ya supaya terjadi close loop ekonomi tadi itu ya Muktamar harus mengamanatkan kepada amal usaha Muhammadiyah supaya menempatkan sekian persen minimal gitu ya dari dananya ke BPRS dan BTN milik Muhammadiyah. Dan nanti kita kalau seandainya akan memerlukan pembiayaan ya kita meminta kepada BPRS kita dan BTN kita untuk membiayai gitu kan. Ini sekarang kan terjadi apa ya? Jumlah dana kita yang ada di dunia perbankan jauh lebih banyak ya dari pembiayaan yang kita peroleh. Jadi kesimpulannya adalah dunia perbankan menuai profit dari uang kita sendiri gitu kan. Nah, oleh karena itu bagi saya ya maaf ini menurut saya muktamar ini harus memberi amanat ya supaya Muhammadiyah, PP, wilayah, PDM, cabang, ranting ya betul-betul memberikan perhatian lebih terhadap masalah ekonomi. So dalam kesimpulan saya ya, kalau Muhammadiyah tetap tidak bisa menguasai ekonomi dan ekonominya tidak kuat, maka Muhammadiyah tidak akan diperhitungkan orang di negeri ini. Karena dalam teorinya siapa yang menjadi penentu di satu negeri? Yang menjadi penentu di satu negeri itu adalah orang yang menguasai sumber daya material di negara tersebut. Dengan kata lain, yang menjadi penentu adalah para pemilik kapital. Nah, sekarang kita lihat dari 10 orang terkaya ada nggak orang Muhammadiyah? Kan nggak ada. Dari 20 orang terkaya ada nggak orang Muhammadiyah? Nggak ada. Dari 100 orang terkaya ada nggak orang Muhammadiyah? Ya nggak ada gitu ya. Ya oleh karena itu menurut saya ya bagaimana caranya kita membangun sebuah sistem ya. Sehingga dengan sistem itu kita akan bisa menghimpun kekuatan kita sehingga kita bisa menjadi sebuah organisasi yang memiliki kekuatan ekonomi dan bisnis yang kuat gitu. Dan saya yakin itu akan bisa terjadi. Cuma sayang waktu sangat terbatas. Kalau masih ada waktu saya bisa jelaskan ya. Bagaimana caranya kita bisa mendorong bagi terciptanya sebuah organisasi Muhammadiyah yang kuat dan secara keuangan ya bisa dihandalkan. Cuma sayang waktu terbatas. Oke. Ya baik, terima kasih Pak Anwar. Sebelum nanti kita akan mintakan closing, saya ke Pak Maruf. Maruf, tadi salah satu constraint untuk mulai usaha itu kan modal ya. Tadi Pak Maruf di awal menyampaikan jaringan BMT kita sebenarnya banyak gitu ya. Nah, bagaimana kemudian sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh para BMT ini agar kemudian ikut memantik para warga, umat, masyarakat begitu agar kemudian bisa terakses modalnya sehingga kemudian bisa bergeliat usahanya. Harusnya seperti apa Pak Maruf? Ya, kalau BMT, BPR gitu, apalagi yang kecil juga termasuk BTM, itu segmennya memang usaha mikro. Kecil. Jadi dia memberikan pembiayaan pada semua sektor, biasanya perdagangan, kemudian pertanian, begitu, dan kredit umum ya. Itu ya memang hanya untuk kelas menengah bawah. Dia uangnya tidak lari ke atas pada skala itu. Maka Muhammadiyah tetap menjadi penting seperti tadi untuk memperkokoh ekonomi umat itu, struktur kelembagaan finansialnya diperkuat, jaringannya diperkuat. Tidak harus bank, ya, tidak harus bank, karena bank itu terkena regulasi yang sangat ketat. Sementara fleksibel itu ketika level seperti BPR, apalagi koperasi termasuk BMT itu fleksibel. Dan persyaratannya tidak terlalu rumit ya. Nah, tidak untuk rumit. Mengakses yang dana terpenting adalah tata kelolanya. Karena banyak juga BMT yang alhamdulillah itu bukan jaringan Muhammadiyah, itu yang dia maladministrasi sehingga kehilangan kepercayaan. Disitulah sekali lagi Muktamar harus mendorong bagaimana ekonomi rakyat itu melalui instrumen-instrumen, salah satunya tadi keuangan ya, dan non keuangan. Pak Maruf, artinya ada peluang juga sebenarnya mempertemukan lembaga-lembaga keuangan seperti BMT dan sebagainya di Muktamar dengan para warga yang nantinya kemudian bisa menjadi bagian dari mitra dari BMT untuk menjadi. Saya yakin nanti di bazar itu juga ada beberapa pelaku sektor keuangan yang ikut juga akan andil di lembaga bazar itu. Kenapa? Ya ini bagian dari keunggulan Muhammadiyah itu di level bawah itu memang dia berkreasi untuk ekonomi rakyat itu betul-betul terjadi. Saya udah lihat di banyak daerah yang namanya BMT Muhammadiyah itu besar, besar dan yang rumah handal. Jaringannya banyak sekali. Di Pati, di Kudus, di Wonosobo gitu ya. Banyak, dan yang lainnya. Bahkan yang sangat kecil itu bekerja sama dengan bank wakaf mikro itu kan tanda petik ya, merawat agar pelaku
mikro khususnya tidak kena jerat rentenir. Jadi itu yang didorong dan menjadi misinya Bank Wakaf Mikro. Tapi jumlah yang ada di Muhammadiyah sangat terbatas karena memang kita juga selektif. Karena bekerja sama dengan lembaga lain kita harus hati-hati gitu ya. Tetap pada misi dan kepentingan Muhammadiyah, itu yang paling utama. Jadi ada nilai dakwah di dalamnya tentunya. Wajib. Pak Anwar, closing statement. Ada sedikit menjelaskan, apa beda BTM dengan BMT. Kalau BMT itu bisa dimiliki oleh warga Muhammadiyah dan juga bukan warga Muhammadiyah. Ya. Tapi kalau BTM itu memang dimiliki oleh cabang, oleh daerah. Jadi itu memang milik lembaga keuangan milik Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu bagi saya pertanyaan saya mengapa warga Muhammadiyah kok belum percaya juga dengan BTM ini gitu. Oleh karena itu mungkin barangkali di dalam muktamar yang akan datang ya supaya muktamar memberikan amanat kepada muktamirin agar memperhatikan dan mendorong serta memajukan dan mendinamisir BTM-BTM sehingga BTM-BTM ini bisa berfungsi di dalam memajukan ekonomi warga dan termasuk ekonomi rakyat dan memajukan amal-amal usaha yang memang masih membutuhkan dana-dana dalam skala kecil ya. Dan kalau skala besar ya tentu terpaksa kita berhubung dengan bank. Tetapi menurut saya ya hari ini Pak Markuji Ali dengan timnya juga sudah melakukan reorganisasi ya dan konsolidasi. Dan ternyata ya kita bisa ya menekan dunia perbankan agar bisa memberikan pembiayaan yang serendah-rendahnya kepada amal usaha Muhammadiyah. Dan kalau selama ini saya lihat ya kita ini jadi makanan empuk dari dunia perbankan ya. Karena kita tidak memiliki kecerdasan finansial. Tetapi hari ini saya lihat ya banyak sekali anak-anak muda ya yang kreatif, yang dinamis, yang punya ide. Ya sehingga hari ini saya lihat ya banyak sekali kemajuan yang sudah bisa diraih dan kalau seandainya itu terus kita pupuk, kita kembangkan dan kita dorong dan dukung ya maka insya Allah Muhammadiyah akan menjadi organisasi yang jauh lebih kaya dari apa yang ada hari ini. Baik, terima kasih Pak Anwar Abbas. Pak Ma'ruf, closingnya ini seruan ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Muktamar Muhammadiyah akan hadir pada bulan November 2022 dan tentu banyak juga yang pengen berpartisipasi di bazarnya. Silakan, apa yang mau disampaikan? Terima kasih. Jadi kami panitia Muktamar mengundang para pelaku UMKM khususnya lagi yang selama ini didampingi oleh teman-teman dari persyarikatan di level PWM, PDM, PCM. Silakan ikut mendaftar di bazar kita. Melalui panitia yang sudah ditetapkan nomornya dan kontaknya. Intinya adalah bagaimana kita bersama-sama menggembirakan, memeriahkan muktamar ini tidak hanya pada pengambilan keputusan di level persyarikatan tapi juga aktivitas-aktivitas pendukungnya. Dan mari kita dorong kegiatan bazar dan sebagainya itu juga mewarnai event-event song-song muktamar. Jadi kita masih punya cukup waktu dan tiap wilayah melakukan event-event sendiri seperti pengajian song-song muktamar, kemudian bazar song-song muktamar. Inilah kehadiran Muhammadiyah untuk kembali membangkitkan ekonomi pasca Covid ini. Baik. Itu Mas Bud. Baik, terima kasih Pak Anwar Abbas, Ketua PPI Muhammadiyah, Pak Ma'ruf, Wakil Ketua MPM Muhammadiyah sekaligus juga panitia Muktamar Muhammadiyah. Dan pemirsa TVmu sekalian, tadi kita sudah mendengar perbincangan mengenai Muktamar dan pemberdayaan ekonomi umat. Kita sambut Muktamar Muhammadiyah, kita sambut Muktamar Aisyah ke-48 di Solo, dan mari Muktamar ini kita jadikan sebagai ajang momentum untuk menggerakkan ekonomi umat. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi khilafan. Terima kasih, kita akan bertemu lagi dalam Muktamar Talk episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi.